Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita ada di Puncak Candi Limas 2410 mdpl via Taman Kelir, Kediri. Kita ini ada di Pegunungan Wilis dan ini adalah Puncak Candi Limas. Di belakang sana kita bisa lihat bendera merah putih, itu adalah Puncak Limas, tapi kita nggak mampir. Jadi jalur ini sebenarnya bisa satu jalur langsung dapat 4 puncak ya, Puncak Kelir, Puncak Kayangan, Puncak Candi Limas, terus Puncak Limas. Cuman kalau ke Puncak Limas enak sekalian turun lintas ke Bajulan Roro Kuning. Jadi kita nggak usah mampir dan review di sana sudah pernah ada. Jadi kita langsung turun ke pos 5 dulu karena teman saya Om Su 67 tahun lagi nungguin saya di sana. Dan kita juga harus ngambil air di sumber air. Oke, ini kita turun lewat punggungan gunung ini langsung ke Puncak Kayangan dulu. Nah, ini pemandangan turunnya ya. Sebelah kanan ini langsung blank, hutan cemara berkabut. Sebelah kiri kita bisa lihat Puncak Kayangan sebelah sana noh. Agak turun di pucukannya punggungan situ. Terus yang kelihatan jalur botak itu adalah camp area pos 4 lah. Pos 5 nya dari sini nggak kelihatan. Gunung Klotok juga udah nggak kelihatan. Ketutupan awan hitam sekarang. Jadi ini nggak terlalu menguras fisik ya naik ke Candi Limas ini. Yang sangat terkuras adalah mental. Asli mental, karena kanan kiri jurang. Sudah kayak di Gunung Lawangan tuh loh. Barangkali kalau teman-teman belum pernah mampir vlog saya yang Gunung Lawangan, mampir dulu ke sana habis ini. Itu kayak gitu medannya. Cuman kalau Gunung Lawangan kan masih pendek, jadi dasar jurangnya itu masih kelihatan. Lah ini tuh nggak kelihatan, ngeri jadinya. Ditambah lagi angin kenceng dari sebelah sisi timur sini meniup kita ke sebelah barat, dan itu kencengnya kenceng banget. Nanti kalau sudah sampai tempat yang saya maksud saya kasih tahu. Kalau di sini sih masih lebar, walaupun kanan kiri jurang ini masih nyaman untuk dipijak, asal teman-teman fokusnya ngelihat jalur, jangan jalan sambil delereng ya. Oleng nanti. Ngintip sedikit mumpung masih ada view sebelum kabut ya. Itu yang punggungan sebelah sana itu adalah jalan dari Bajulan atau dari air terjun Roro Kuning. Kalau yang Sedudo baliknya lagi kayaknya. Nah, ini ngintip kalau ke bawah dasarnya itu nggak kelihatan. Anginnya ya dari sini. Anginnya dingin tapi mataharinya panas. Nah, itu dia punggungan naga yang saya maksud. Ini selesai turunan ini ya, langsung punggungan naga mungkin sampai di sana itu, di pohon cemara itu ada kali 150 meter. Dan kalau saya bandingkan dari videonya orang-orang yang pernah ke Raung via Kali Baru, ini lebih menantang sepertinya. Karena jalannya lebih sempit. Ya mungkin kayak di Gunung Piramid. Saya belum pernah ke piramid, mungkin harusnya habis ini sih ke piramid. Jadi ini cocok untuk pemanasan. Waduh, lah kok kabutnya muncul. Oh iya, tambah ngeri pisan nih. Keren. Asik ini berarti. Udah di medan yang sempit, kanan kiri blank, plus kabut, plus angin kencang dari sebelah kiri. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh takabur, tetap waspada. Alhamdulillah masih disayang Tuhan, dapat cerah lagi. Akhirnya ini harus cepat-cepat sebelum ada kabut lagi. Tapi cepat-cepat bukan berarti sembrono ya, karena di sini aja udah turunnya udah susah. Yuk, mumpung belum kabut lagi.
Ya, ini habis ini mulai dari kita di Cemara yang kecil depan itu, kita udah masuk di Punggung Naga. Jalannya ndak rata, kanan kiri blank, dasarnya nggak kelihatan, angin kenceng dari sebelah kiri, tapi untungnya landai. Jadi di Gunung Lawangan. Wah, keren. View naik turunnya keren. Sayang yang sebelah sana kabut ya, jadi kita nggak bisa lihat puncak seluruh puncak Wilis dan puncak-puncak yang lain. Rogati juga nggak kelihatan. Nah, ini udah mulai masuk. Wah, dikasih mendung, alhamdulillah. Nggak terlalu panas. Ini masih enak ya, kanan kiri masih ada tanamannya. Jadi jurangnya itu nggak terlalu kelihatan. Padahal ini langsung blank. Untungnya ini jalannya lebar. Jadi orang papasan, sisipan tuh masih enak. Yang penting nggak sambil bawa carrier. Karena kalau sambil bawa carrier, di depan ini agak repot di batu ini. Saya bukan batu yang ini. Lah, batu yang ini, yang kayak layar ini. Ini kalau pakai carrier, apalagi pakai matrasnya bentuknya horizontal, waduh susah. Terus pijakannya ini dia miring ke kanan. Nah, kanan ini langsung blank kayak gini. Nah, ini akhirnya kelihatan dasarnya. Tinggi banget. Nah, ini udah mulai medeni kalau di sini, karena sebelah ini nggak ada semak-semaknya, langsung blank, dan kepala kita harus miring ke kanan karena batunya ini menjorok. Jadi harus begini. Nah, sebelah kiri langsung blank lagi. Lumayan. Jadi saran saya kalau ke sini pastikan grip sepatu safety banget. Usahakan bawa air secukupnya, nggak usah terlalu banyak tapi juga jangan sampai kurang. Sering banget banyak yang kekurangan air. Apalagi pendaki ngelaan ya. Nah, ini udah mulai aman. Belum sih, masih punggungan sih. Oh ya, udah mulai aman kayaknya. Jadi lanjut di Puncak Kayangan. Keluar dari Punggung Naga yang landai, sekarang kita menghadap ke Puncak Kayangan tuh yang ada pohon-pohonnya sana belakang sendiri. Tuh Puncak Kayangan, dan ini view-nya kayak gini. Jadi kita bisa lihat Bandara Kediri yang sedang dibangun. Itu kalau saya dari sini lebih panjang bandaranya daripada panjang Gunung Klotok ya. Pasti berhektar-hektar itu. Sebelah kanan sana lautan awan di atas pantai selatan. Wih, kita on time. Puncak Candi Limas udah ketutup kabut, dan kabutnya kabut hitam. Oke, kita lanjut turun. Kayak gini ya. Jadi untungnya mendung. Ya, kabut hitam itu juga ada benefitnya juga buat kita. Akhirnya turunnya nggak panas. Tadi naiknya Masya Allah panasnya di kayak sabana ini. Udah panas, nanjak. Nggak ada pegangan. Pegangan cuman rumput.
Lewat Besuki nggak kelihatan sini jalurnya ya. Yang kelihatan cuma lewat Roro Kuning itu. Setengah jam turun dari Puncak Limas. Kita udah di Puncak Kayangan ini depan. Dan pemandangan sebelah kanan baru los lagi. Nah, yang sebelah sana itu, ini jari telunjuk saya nih. Ini Puncak Slurup. Turun ke kanan itu Puncak Wilis, yang ini Puncak Lunglungan. Yang kecil itu enggak tahu puncak apa. Yang saya tahu depan ini namanya Puncak Kayangan. Banyak edelweisnya di sini. Dan belakang Puncak Candi Limas yang itu. Jadi letter L ya. Kemudian Puncak Limas yang sana kayaknya, itu sana. Yuk langsung habis ini tak foto lagi, tadi fotonya jelek ternyata. Terus kita langsung angkat dari Puncak Kayangan ke pos 5, yaitu tanjakan Satrian. Oh kan, untung di shoot tadi, sekarang udah kabut. Yuk foto dulu. Oke, kita langsung angkat tanjakan Satrian. Sebenarnya belum mulai sih, nanti setelah cemara-cemara ini baru. Nah, itu di depan sana itu ada bendera, itu Puncak Kelir yang kota itu. Pos 5 belum kelihatan, masih ketutupan punggungan. Nah, ini medannya miring ya. Terus licin. Licinnya itu karena dia berdebu. Jadi pijakannya kita itu selain miring ke kiri, miring ke bawah juga. Dan anginnya karena dari depan, jadi debunya ke atas. Jadi habis mumbul ke depan terus langsung kena mata kita. Lebih enak pakai trekking pole. Trekking pole saya ketinggalan di Omsu tadi. Edelweiss. Kayaknya ada orang di Puncak Kelir ya. Masa itu Om Su? Ninggal aku lan. Nih masih enak yang di sini. Begitu cemara yang ini, harusnya sih langsung zigzag terus tanjakan Kesatrian. Tanjakan terberat di trek ini. Level 1 tanjakan Jancuk itu di awal banget sebelum pos 2, itu masih biasa aja. Kalau teman-teman sering naik gunung pasti tanjakan ya kayak gitu-gitu aja. Cuman yang bikin kaget karena sebelumnya adalah landai pol dan setelahnya adalah landai pol. Jadi ekspektasi kita terhadap tanjakan tersebut terlalu tinggi. Sedangkan tanjakan yang susah kedua adalah tanjakan Gendruwo. Tingkat kemiringannya sih biasa aja sebenarnya, hampir sama kayak Penanggungan via Kedungudi. Cuman tadi nggak tahu kok Pak Su uring-uringan aja di sana. Katanya berat. Sebenarnya nggak berat amat kalau secara fisik. Cuman memang secara intimidatif di psikis kita. Karena kanan kirinya jurang, cuacanya panas, sampai mata itu meliur-meliur gitu loh, kayak habis lihat apa minyak tanah atau bensin gitu. Kayak Fata Morgana di gurun gitu. Nyewontrong banget. Nah ini anginnya sekarang dari sebelah kiri tetap ya. Oh ternyata itu bukan Omsu, itu ada orang naik. Woi! Kak kerungu, arah anginnya kita melawan soalnya.
Lah ini kita mulai tanjakan Satrian. Tadi lumayan harus bikin saya mode 4 WD. Di beberapa titik ya nggak terlalu panjang sih. Cuman berapa tadi ya? 10 menitan atau 15 menitan itu naiknya. Nah untungnya ini dibuatnya zigzag. Jadi sudutnya nggak terlalu ndeder. Alah, jalan melorot pisan. Sik. Kemarin kita lihat yang waktu vlog turun dari Kendali Sodo itu ternyata celana saya melorotnya kebangetan ya. Jadi yang orang lihat kalau saya ngesut kaki itu lihat selerekan, jadi salah fokus. Nah ini udah mulai batu-batu. Ini celana dari Hikemore, bukan promosi ya, cuman ini mau curhat. Saya beli, saya ya dikasih pertama kali dikirimi, nggak beli ya, dikirim. Itu masih singset. Setelah 3 minggu saya pakai kedodoran, berarti saya tambah kurus nih. Nah itu Om Su, di merah-merah itu kelihatan tuh. Om! Woi! Ya, turun ini! Ini di atas 60 derajat ya, turunannya sedengkul-dengkul. Jadi jongkok style lebih enak karena saya nggak bawa trekking pole. Yang penting jangan ngesot style, karena kalau ngesot style jalurnya tambah rusak. Mulai pegangan dulu, kaki aman. Kaki satunya turun. Sudah aman kaki yang turun, kaki satunya turun, pegangannya ganti. Kayak gitu terus. Jadi yang bikin lama itu. Tapi yang penting selamat, nyaman, dan kita turun tidak terlalu pegel. Kalau kita turun nggak diimbangi sama tangan, nggak 4 WD itu, semua beban ada di otot quadricep sama hamstring. Jadi 3 hari ke depan pasti kembang. Orang ini aja saya baru turun dari bekel kan, kemarin hari apa ya, hari Jumat turun, terus sekarang hari Senin naik. Tektok lagi naiknya ini. Tadinya mau camp, cuman nyampe sini kemalaman, udah jam 4:30 sore. Nah Om Su nggak bawa sleeping bag, bagus. Tinggalan sleeping bagnya. Ya sudah, kita ngecamp di base camp aja, tidur di dalam base camp sana, baru paginya tektok. Ini rencana dadakan tektoknya, aslinya maunya camp di pos 3 kalau nggak di pos 5. Tapi ya harus kondisional, nggak bisa dipaksakan. Lagi pula kalau kita jalan malam nggak kelihatan apa-apa. Ini miringnya 60-an terus sampai bawah sana, sampai Om Su. Sampai Om Su kayak gitu. Tapi lebih susah turun di mana itu? Tanjakan nggak ada akhlaknya Gunung Kawi ya, daripada di sini. Karena di sini walaupun miring, tapi pijakannya itu masih ada batu-batu dan ada pohon cemara ini. Kalau di tanjakan nggak ada akhlak itu, licinnya yang nggak nguati. Lek sodote sih sama. Tapi bagi saya kalau ditanya berat mana naiknya, ya tetap berat tanjakan nggak ada akhlak. Di sini tuh beratnya, yang bikin berat ya itu hanya panas dan kanan kirinya jurang. Kayak gini loh, nyelurut apa nggak langsung masuk blank. Tapi kayaknya sini nggak
nggak terlalu perlu webbing ya, masih oke lah ini karena pijakannya stabil. Batu-batu, kalau pakai webbing malah orang-orang yang nggak tahu cara makainya malah gelantongan, nanti ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, repot. Ini kalau nggak salah kemarin dapat cerita Om Sukat seminggu sebelum saya kesini tuh kesini sama Bang Ucup sama Mbak Nur, hampir nangis katanya. Ayo Om, semangat, masa kalah sampai Om Su. Nah ini benderanya, ini bendera Puncak Pujuan ya, tak kira tadi ini Puncak Kayangan, ternyata bukan. Wah, debu-debu. Aduh, debunya ke mata lagi. Karena anginnya naik dari atas. Dari bawah ke atas. Oke, udah di bendera. Belum selesai turunannya sampai Om Su. Ya pos 5 turunan kayak gini. Oh itu yang dari Puncak Kelir masih sampai Jalan Landai sana. Lama juga ya. Nyantai berarti mereka. Loh, kita itu udah nyantai loh. Jangan dianggap saya sama Om Su ini ngebut. Saya sama Om Su ini jalannya nyantai. Lemak-lemak. Tapi nggak berhenti. Jadi ya berhenti ya di pos 4 tadi ngobrol sama rangernya itu yang ada tenda di part 1 ya, part 1, terus ngambil air di pos 3 sama waktu saya naruh perlengkapan untuk Om Su di pos 5. Udah itu tok, sisanya jalan terus gaspol, bukan gaspol, jalan terus klewas-klewes tapi ndak berhenti. Akhirnya ketemu tadi naik 4 jam 44 menit, 44 detik. Ya anggap 4 jam 45 menit lah ya. Kalau tektok tanpa beban. Tapi tetap bawa air. Tadi tas saya isinya 2 botol air 1,5 liter. Terus roti 2 bungkus, mie 4 bungkus, kompor, sama nesting, sama jaketnya Om Su, sama jas hujan, sama emergency blanket, sama perlengkapan vlog, power bank. Jadi tetap aja ada beban, tapi nggak seberat kalau kita bawa tenda dan logistik kayak beras, bikin shop di atas gitu. Nggak seberat itu. Kalau tenda tak tinggal di base camp, sama sleeping bag tak tinggal di base camp. Ngapain dibawa ke atas tektok. Nah ini kami usahakan sampai bawah sebelum gelap, karena apa? Saya itu bawa senter hanya mengandalkan senter lampunya HP, flash HP. Jadi HP saya udah kandas. Nah ini nggak ada penerangan nanti. Ini sudutnya kalau lihat bawah. Ini kalau lihat depan, ngintip dulu ke kiri. Wes keren, kabutnya itu bikin suasana tersendiri. Nggak horor, apa ya? Kayak kita itu, kalau saya tuh paling anti sama mindset takut. Jadi segalanya itu dibikin happy aja. Kayak pemandangan yang nggak pernah kita temui di kota gitu. Saya kan Surabaya Barat. Yang dilihat cuman gedung, oleh kak gedungnya Ciputra World, gedungnya Pakuwon.
Itu hanya baru dapat pemandangan kabut kayak gini kalau di perumahan lagi fogging demam berdarah. Sisanya nggak pernah. Kecuali kalau kita main-main ke Surabaya yang mepet Gresik, terus ada orang bakar sawah itu, baru dapat view kabut kayak gini. Tapi itu asap bukan kabut. Ini sorry ya kalau saya banyak omong. Ya biar nggak sepi aja ini sendirian. Ngobrol sama kamera. Ngobrol sama HP udah tewas. Cek melorot. Aduh. Turun 10 kilo. Harus dinaikin lagi nih habis ini. Nah, PPKM diperpanjang terus, kerjaan saya nggak jalan-jalan. Tergantung sama kapan selesainya PPKM baru bisa kerja. Ya udah makin di bawah, tapi masih tinggi juga ini. Separuh jalan lah kalau ke Omsu. Gak boleh sembrono, gak boleh sembrono. Aduh. Debu-debu. Masker ketinggalan di Omsu. Ini tinggal turunan ini. Turun terus ya, nggak tinggal sih. Oke, jongkok dulu. Cari pegangan. Kaki masuk. Kaki satunya masuk, ganti kaki, pegangan dilepas. Udah kayak gitu rumusnya. Nah, ini juga di sini nggak dengar suara dangdutan ya. Nah, biasanya gunung-gunung lain ada suara dangdutan. Terus ini hari Senin tanggal 6 September. Jadi hari efektif, jadi dikit banget yang daki ke sini. Lah ini loh Medan 4WD. Tadi saya naik itu harus merengkel-merengkel ini ke sini. Jadi bagaimana saya mencari support? Lebih baik menghadap ke belakang kayaknya. Pegangan, kaki cari support. Oke, udah dapat support. Ganti kaki. Ini harus ganti pegangan dulu. Tinggi banget ini, sedada saya tanyakan. Saya tingginya 170 cm. Dan nggak saya ralat seleher ternyata. Ini leher saya lurus sama ini. Oke. Bawah. Wah, ini kerasa juga ya kalau ndakinya sore. Kita kan dari timur, berarti menghadap ke matahari. Nyentrongnya dari depan malah. Oh, tadi saya disentrong dari belakang. Tapi kayaknya intensitas panasnya lebih panas tadi pagi daripada sore gini. Kita tadi dari atas sana. Wah, masih jauh. Tuh, lorot. Oh ya, tadi kan saya bilang saya nggak pernah
bawa senter. Tapi tenang, mulai pendakian selanjutnya saya bawa senter, dan senternya bukan sembarang senter. Jadi senter berapa lumen tuh ya? Di atas 10.000 pokoknya. Karena siapa tahu kita perlu ngevlog malam-malam nanti di Semeru, butuh senter yang jarak jangkauannya itu panjang. Kalau klaimnya katanya sampai 2 km, 2,5 malah. Terus sudutnya lebar, jadi hampir bisa disamakan kayak lampu mobil, lampu tembaknya mobil. Senter blur, kalau saya nyebutnya senter blur. Karena kemarin nyari lighting yang pas untuk kamera saya ini, adanya lighting untuk indoor, jadi cahayanya nggak bisa jauh, cuman terang terus batas sekian meter aja, padahal harganya mahal. Tapi ini saya dapat senter yang lumayan. Mungkin standarnya ini orang kalau nyari apa itu buruan, senternya pemburu. Kalau nggak standarnya tim SAR untuk nyari korban. Yang jelas bukan standarnya YouTuber pencari hantu ya, karena kalau disenterin kayak gitu hantunya kobong. Nah, ini udah pal ini. Berarti habis ini zigzag. Pal. Nah, di zigzag ini justru malah makin ngeri pemandangannya, karena sebelah kanannya langsung blank. Kalau udah sampai sini vibes-nya itu kayak di Arjuna Via Lawang habis turun dari Mahapena ke arah Lincing. Itu kayak gini ya, nak. Cuman bedanya ini sudutnya lebih terjal aja. Oke. Aduh, kena ini duri. Masih jauh musuh. Batu-batu hitam kayak di penanggungan ya. Serimpet ini loh, hati-hati. Oh ya, pas depannya belokan pisan. Oh, ini kanan apa kiri tadi ya? Sepertinya kanan aja lebih enak. Nyambung jadi satu kok. Oh, tembusnya sini tadi.
Debu. Sementara landai, sementara doang ini. Nah, ini dah turunan lagi. Ngintip dulu ke atas. Kelihatannya deket tapi jauh di kaki. Oh, musuh sekarang ada temennya itu. Yang naik udah nyampe situ. Enaknya kalau pakai outfit yang ngejreng tuh gitu. Ketemunya gampang, nemuinnya gampang maksudnya. Dikit lagi. Ini kayaknya kaos kaki saya kanan sama kiri jempolnya jebol ini. Nanti kita lihat. Kok udah rasanya yang tak injek ini bagian sol yang dalam. Lah itu Om Ju. Enggak, belum jatuh. Aman.
Enak Pak, ke atas Pak. Sampai Puncak Limas. Sampai Candi Limas. Iya. Mau ke Puncak Limas tapi jalannya kabut. Ya, Punggungan Naga. 1 jam 6 menit turun dari Puncak Limas ke pos 5. Tak ngambil air dulu Pak. Yopo, ya kayak di syuting. Masnya mau naik ini? Iya. Camp di mana? Camp sini Mas. Oh ya, enak sini Mas. Edis. Siap masuk YouTube ini. Berapa jam Mas? Sini sampai Candi Limas. Jadi Pokoknya total 4 jam 45 menit naik dari base camp ke atas tadi. Kayak 1,5 jam lah dari sini. Ya Pak, tadi nyampe sini 3 jam kan? Iya 3 jam. Ya 3 jam, 3 jam nyampe sini. Jadi 1,5 jam lah ke Candi Limas. Ke Kayangannya dekat 45 menit. Tapi ngeri nih lewat di kurung. Nah, zigzag ternyata Pak, enak Pak. Enak zigzag. Bisa nanti. Ya di atas itu zigzag. Di tanjakan Satrian itu. Enggak iki lho. Iki kan apa tanda apa iki? Apa? Tanda itu lho. Mana sih tanda? Ono kayak putih-putih lho. Gak ada, itu bukan. Oh, kono terus zigzag nang ndi? Zigzag. Pereng-pereng itu. Itu batu-batu hitam itu. Ya. Nah, itu lewat kirinya. Terus muter sana sampai puncak sana. Lah yang bendera itu bukan puncak. Itu bendera biasa, puncaknya si adoh. Iya. satunya puasa soalnya. Oh keren puasa-puasa nanja. Oh, iki muter parengan iku. Heeh. Zigzag itu. Naik sana itu. Iya, Puncaknya lho kono gak ketok ya. gak kelihatan. Lah puncak Candi Limas itu, yang itu Pak, atas air terjun itu sana. Yang itu. Ini air terjun, kelihatan. Oh, jadi masih lewat kono, lewat Iya, Ijuk, ya. lewat jalan segini, selebarnya paling 5 kaki. Kanan kiri ini jurang. Dari sana. Iya dong. Tapi nggak sampai Limas aku. Aku ke Limas kayaknya 1 jam lagi. Oh, puncaknya masih. Puncak Limas jadi cuman mentok Candi Limas. Nanti kesuwen sama ngenten ini. Ada puncak iki, puncak apa? Kayangan. Wis kaget tau ya. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Baliknya lagi Pak, bukan itu. Cek balik mana? Tapi di puncak Candi Limas banyak pepohonan enggak Mas? Banyak apa? Pepohonan. Banyak. Berarti enggak kelihatan kayak pemandangannya. Kelihatan kalau kita agak ngintip ke sana. Ya, kelihatan puncak Wilis, puncak Slurup, puncak Limas, puncak Trogati, kelihatan. Nah, ini turun ditemenin Mas. Mas apa nama Mas? Rido. Rido. Dari Kediri Mas. Kediri sini ya? Iya. Sudah sering kesini berarti? Belum. Baru ini Mas. Ini juga belum tahu mata itu gimana. Sampean sandalan? Iya. Sandal pink ya? Sawanger. Apa Pak? Iya. Iya ta, iki lho nganu sik nyuting sumber air. Tenang, pasti sebelum malam saya sudah balik, Pak. Karena saya nggak bawa senter, HP ku kan rusak. Beli HP pertama kali make di sini, di lewat Bajulan. Oh, Bajulan. Di Candi Limas buat ngevlog. Kandasnya di sini di Wilis, di Candi Limas tadi. YouTube-nya apa Mas? Mas Edis. Mas Edi. Tadi ya sempat mampir Mata Air Pos 3. Nggak sempat tadi. Nggak usah Mas, terlalu ke bawah. Kurang kayak gini juga. Nggak, maksudnya terlalu bawah. Bawanya itu barangnya kan berat sampai sini. Mending ngambil di sini. Kalau emang tujuannya kan kayaknya di sini. Ya. Yang terakhir tadi. Iya, kalau ke atas Mbak Carrier angel. Susah. Oh, ini udah ada webbingnya ini. Webbingnya cuman kecil. Ada lagi.
Dari Surabaya jam berapa Mas? Jam setengah 12 siang. Oh, siang. Sore Nyampe sini jam setengah 5. Sebenarnya mau naiknya kemarin Mas, tapi ternyata Om Su tadi yang di atas nggak bawa sleeping bag. Jadi ya sudah, camp di base camp aja. Tapi tetap dingin ya? Nggak terlalu. Masih ketinggian berapa kan, masih 800-an. Surabaya mana Mas? Surabaya Barat. Aku ada kerabat daerah Gempol apa? Gemol. Gemol. Oh iya, Gemol Surabaya Barat. Gemol. Jalan Raya Wiyung itu. Ya, Wiyung. Oh. Raya Wiyung itu. Berapa orang Mas rombongan? 3 orang. Belum pernah naik sini semua. Tadi apa? Yang satu itu udah pernah paling sampai ke pos 4. Oh. Terus turun. Ini remedial berarti. Iya. Kenapa dulu? Dulu emang kan masih awal-awalan sini loh Mas. Belum babatnya lah. Ah, 2 tahun yang lalu. Jadi sama penduduk sini diajakin itu neraka gambut. Jadi sampai pos 4 doang. belum ada base camp ya berarti ya? Wah, ini jauh juga ini. Lumayan Mas ya. Oh, Katanya deket mata airnya deket yang di Sarubun gitu. Batuan atau pohonan? dekat kalau garis lurus. Diambil ke sampingnya dekat. Paling 50. Hmm. Sudah ada suaranya ini. Iya. Ada pohonnya. Sampai di tandanya ada pohonnya. Oh, ini untungnya udah terap-terapan ya. Ini rumput gajah. Masih terap-terapan tapi lumayan sedengkul-sedengkul nih. Oh, ini loh bawah pipa ini. Bisa dulu Mas ya. Iya ya. Wah, lumayan juga buat wudhu, buat apa ini. Jaraknya 6 menit turun. 6 menit lagi. Ya. Oke, kita ngisi air terus kembali ke Om Su. Duluan Mas. Ya, Ya. Ngetem tayu. Ya. Ngetem. ya, tim. Mantap. Ini kita istirahat agak lama. Sekarang jam 1:15. Kabutnya udah kayak gini. Jadi kita lihat sampai bawah jam berapa dan berapa menit total turun dari puncak. Jadi kalau dibilang tektok apakah memungkinkan? Ya sangat memungkinkan sekali. Asal betah sama panas. Kalau yang nyantai yang ngecamp berangkat di atas jam 1 itu enak. Nah di sini udah kabut, tapi nggak dapat view. View-nya ya besoknya. Kita lanjut turun ke puncak Kelir. Kayaknya jebol ini. Bentar. Loh kan temenan.
Jebol, Pak. Kena tanjakan Satrian tadi. Sakit ini. Lecet. Iya. Oh, gini triknya saya belajar dari Bang Ucup kemarin. Nah, kaos kakinya lebih jebol. Jadi ini dilorot, diolor. Terus yang jebol ini buat tekuan ke bawah gini. Nggak estetik tapi efektif. Satunya juga kanan kiri. Waktunya pensiun. Menuju puncak Kelir, benderanya udah kelihatan, kabut. Tapi untung nggak nutupi jalur. Nutupin jalur pun saya merasa aman karena yang bimbing saya ini di depan Sherlock Holmes. Sampean tahu Sherlock Holmes tak? Sampean tahu Sherlock Holmes? Detektif zaman biyen sing di Inggris lho. Nah, bacaannya kok sampean ini kurang kaca pembesar. Sampeyan wong lawas tapi gak tahu loh. Ruku yo. Opo? Tintin. Alen delon ruang. Nah. 1,5 jam jalan kita dari puncak Candi Limas. Sekarang nyampe di puncak Kelir. Sebelum kita foto-foto, sebelum turun kita foto-foto dulu. Tadi lupa nggak foto-foto berdua, cuma Om Sutok. Nah ini belakang pos 5 itu di atas sana, backlight. Itu kayak lihat Putuk Kencur ya, hampir sama. Putuk Kencur kita pernah ke sana, tapi part 2-nya belum dibikin. Kapan-kapan kita ke sana lagi. Kita foto-foto dulu, Pak. Ayo. Tanjakan Genruwo versi turun. Dengan kabut. Miring 5. Hampir aja. Ini menyelurut langsung blank sana. Jongkok style. Jam 2. Jongkok ya, Pak. Cah batu-batu ini sedekat Watu Semar ini. Angin. Kabut. Apa? Ngesot ria. Ya kalau ke bawah, kalau lurus.
Aman? Dengkul aman? Pos 4 belum kelihatan ya. Sampai di pedotan Jepang. Di sini naik, terus turun lagi udah pos 4. Pedotan Jepang lagi, dan sebelah kanan view-nya udah kebuka. Ini kalau lihat ke belakang mendung ya. Oh, sana ada air terjun. Itu Om sudah nyampe di Watu Semar. 2 jam 15 menit dari puncak Candi Limas. Kita nyampe di shelter Watu Semar. Hah? Hah? Iya. Ini ada jalan yang ke samping kanan, tapi kita nggak usah lewat, kita lewat atas saja. Pos Watu Semar. Waduh, kok geluduk, Pak? Bukan speednya yang ditambah, tapi istirahatnya yang dikurangi. Aku bareng delok pos 5. Terus guys. Aku tak lungguh aku. Oh, ini turun ditemani masnya ini. Dari pos 5 ke Kayangan kan nanjaknya wah lumayan. Wah, aku delok iku wis waduh berat. Aku khawatir kram, Mas. Soalnya gini ku rada sempring-sempring. Ya di usaha saya ya iki aku gunungnya berat tenan. Sampai pos 5 Bapak ini tadi 3 jam loh, Mas. Dari sini. Dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Berat, Pak. Termasuk cepat loh Pak itu. Iya. Enggak mandek belas. Aku buta aja gak duwe rasa berat. Tahu-tahu nyampe. Tahu nyampe Arjuna ambek iki. Kalau dari tangga campground kita bisa lihat puncak Kelir, ada benderanya itu. Puncak Kayangan atasnya lagi. Puncak Candi Limas atasnya lagi. Mantap. Keren. Gunung ini lumayan keren. Nah, itu depan ada burung elang, tapi saya kelamaan ngeluarin kamera jadi nggak kena. Elang apa alap, Mas? Elang Jawa. Elang Jawa itu beda sama Garuda ya? Garuda ya apa itu? Garuda ya di SD itu banyak. Terus di sini ki sering ketemu sama monyet hitam. Kalau orang lokal bilangnya budeng. Budeng, tapi bukan lutung ya? Bahasa Indonesianya itu owa Jawa. Owa Jawa. Oh, berarti yang ekore buntung? Nggak ada ekore? Ekornya pendek. Ekornya pendek. Ya hitam, tangannya panjang. Minggu lalu aku ketemu. Terus kemarin pendaki yang naik juga ketemu. Wah, keren. Nah, di biasa sini nih. Habitatnya dari pos 3 sampai pos 4 ini orang yang sering ketemunya di sini. Oh, dia suka cari view yang indah kayaknya. Tapi kalau dideketin kabur. Ya, pemalu nih. Sama kayak lutung. Ini sepertinya bukan kabut yang cair ya, tapi gerimis beneran karena sudah mendung gelap kayak gini dan suara guntur. Jadi sepertinya saya skip dulu sampai sini, nanti langsung ketemu di base camp karena harus mengamankan kamera dan elektronik lainnya. Alhamdulillah nyampe base camp. Turunnya hampir sama kayak naiknya. 4 jam 15 menit kita turunnya. Naiknya tadi 4 jam 45 menit. Selisihnya hanya setengah jam. Artinya naik dan turun sama-sama berat, Pak. Sama-sama berat. Apalagi hujan tadi licin di tanjakan Jancuk tadi. Iya. Gimana, Pak? Ya, Keren. melelahkan. Recommended tak untuk orang kesini?
Recommended ya Mas ya. Recommended. Mantap. Ngecamp dulu. TikTok boleh Pak, nggak masalah. TikTok boleh. Yang penting kesininya siap-siap fisik. Nah, Kalau kesininya cuman siap-siap mau ngeksis ya susah. harus fisik number one. Ini langsung pulang kita Surabaya. Makan dulu ya di sini. Nggak ada. Nggak tahu. Nanti tanya Mas. Mbak, Gitu. talangan tandem. Nggih. Ya sudah sampai sini dulu vlog kita kali ini. Part turun. Setelah ini mungkin kita ke gunung yang lain, nggak tahu kemana. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Semoga HP-nya ndang waras atau ndang ganti baru. Rusak.